Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar tentang inheritance pada pemrograman berorientasi objek menggunakan PHP. Inheritance adalah konsep OOP atau PBO, di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur code reuse, yakni menggunakan ulang kode atau menghindari terjadinya duplikasi kode program. Sederhananya, inheritance menghindari penulisan kode secara berulang-ulang yang sama, baik sama konsepnya ataupun sama persis kodenya. Dalam bahasa Indonesia, inheritance ini disebut juga sebagai pewarisan atau penurunan. Konsep inheritance membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derivate class atau higher class. Kelas anak nantinya akan memiliki properti dan metode yang dimiliki kelas induknya. Namun demikian, tidak semua properti dan metode kelas induk akan diturunkan. Properti dan metode dengan hak akses privat tidak akan diturunkan kepada kelas anak. Ini nanti kita pelajari pada encapsulation ya. Hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public ini saja yang bisa diakses dari kelas anak. Nah, untuk pengaturan protected, kemudian public dan private akan kita pelajari pada video PBO PHP yang membahas tentang enkapsulasi. Tipe kelas tersebutlah yang nantinya disebut sebagai konsep encapsulation dalam OOP, tapi kita tidak membahasnya lebih lanjut pada video ini. Nah, untuk memperjelas pemahaman kita langsung ke contoh ya. Misalnya kita membuat kelas induk bernama komputer ya. Di sini ada kelas komputer, di dalamnya ada properti merek, prosesor, memori, semuanya bertipe public ya, karena kita ingin mewariskannya pada kelas anak ya. Kemudian di dalamnya juga ada metode beli komputer. Di sana kita hanya mengembalikan return beli komputer, artinya ketika ini dipanggil, yang memanggilnya akan mendapatkan kembalian nilai ini. Kemudian berikutnya, turunkan kelas komputer ke kelas laptop menggunakan keyword extends. Jadi untuk membuat turunan kelas, kita menggunakan keyword extend ini, kemudian menyebutkan kelas induknya, yaitu di sini adalah kelas komputer ya. Nama kelas anaknya di sini kelas laptop ya. Mungkin sebagai catatan buat teman-teman sekalian, untuk memberikan nama kelas tidak boleh menggunakan spasi ya. Satu kata menggunakan kayak camel case atau menggunakan underscore pemisah kata. Kemudian di dalam kelas anak laptop ini, kita membuat sebuah metode, misalnya lihat spek ya. Di dalamnya akan mengembalikan nilai return merek this merek, prosesor this prosesor, memori this memori ya. Artinya dia akan menggunakan ya properti-properti yang ada pada kelas komputer ini ya. Jadi di sini walaupun tidak pernah dideklarasikan properti merek, prosesor maupun memori, tapi kelas laptop ini bisa memiliki properti-properti tersebut ya. Termasuk nanti kelas laptop ini juga memiliki metode beli komputer ini ya. Sehingga ketika kita coba instansiasi atau membuat objek dari kelas laptop ya, new laptop seperti ini ya, kemudian kita isi properti objek laptop baru, kelas laptop tidak memiliki properti merek, tapi objek laptop baru memiliki properti merek ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tidak ada variabel atau properti merek ya, tapi objek yang diinstansiasi dari kelas laptop ini memiliki properti-properti yang dimiliki oleh kelas induknya, yaitu kelas komputer, maupun metode-metode yang dimiliki oleh kelas induknya, yaitu metode beli komputer ya. Demikian juga memiliki properti prosesor, memori yang sebenarnya dimiliki oleh kelas induknya, yaitu kelas komputer. Nah, berikutnya kita coba isi properti-properti dari objek laptop baru ini ya. Mereknya kita isi Acer, prosesornya Intel Core i5 misalnya, kemudian memorinya 2 GB. Berikutnya kita panggil metode objek ya. Demikian juga objek laptop baru juga memiliki metode beli komputer yang sebenarnya tidak dimiliki oleh kelas laptop ya. Jadi di sini tidak ada beli komputer ya. Di kelas laptop ini tidak ada beli komputer ya. Tapi kita tetap bisa memiliki metode beli komputer pada objek laptop baru ini ya. Sedangkan metode lihat spek memang benar-benar dimiliki oleh kelas laptop saja ya. Jadi nanti tidak berarti bahwa kalau kelas ini memiliki metode-metode yang ada di sini,
kemudian kelas ini memiliki metode yang ada di sini, tidak berlaku sebaliknya ya. Yang memiliki metode dan properti yang ada di sini hanya yang menjadi kelas turunannya ya. Nah, inilah yang disebut membentuk sebuah hierarki, ada induk, ada anak ya. Ini nanti untuk menghindari penulisan kode yang berulang-ulang ya, atau konsepnya adalah kode reuse atau menggunakan kode yang berulang. Misalnya kalau nanti kita akan membuat kelas yang sama-sama misalnya memiliki merek, prosesor, memori ya, kemudian ada beli komputer ya. Nah, itu nanti kita tidak perlu membuat ini lagi ya, tapi kita cukup membuat kelas baru yang menuruni dari kelas komputer ini. Misalnya nanti kita membuat kelas tablet, mungkin nanti bisa menjadi latihan buat teman-teman sekalian ya. Nah, setelah diisi propertinya, kita coba yang pertama adalah memanggil metode beli komputer ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pada kelas laptop ini tidak ada metode beli komputer. Namun demikian, objek yang dihasilkan dari instansiasi kelas laptop ini memiliki metode beli komputer. Nanti kita tunjukkan, kita jalankan programnya. Kemudian kita juga bisa melihat spek ya, di mana metode lihat spek ini walaupun memang ini hanya dimiliki oleh kelas laptop ya, tapi di dalamnya ini memanggil properti-properti yang dimiliki oleh kelas komputer. Oke, berikutnya kita coba jalankan programnya ya. Oke, kita jalankan programnya. Nah, ini kita ada di sini. Ini dulu. Nah, ini ya. Pertama, beli komputer baru. Kemudian yang kedua, menampilkan speknya ya. Beli komputer baru itu adalah memanggil metode yang ada pada kelas komputer ya. Jadi nanti walaupun objek ini tidak langsung menginstansiasi dari kelas komputer ya, tapi dia memiliki metode yang dimiliki oleh kelas komputer. Itu terbukti ya di sini ya. Kemudian yang kedua, menampilkan spesifikasi, di mana spesifikasi pada metode lihat spek ini dia memanggil properti-properti yang tidak dimiliki sendiri tapi dimiliki oleh induknya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu. Nah, sebagai latihan silahkan tambahkan properti harga pada kelas komputer sehingga kelas tablet mewarisi properti harga. Kemudian buatlah kelas turunan komputer yang diberi nama tablet nama Anda. Berikutnya, tambahkan metode hidupkan pada kelas komputer agar kelas tablet mewarisi metode hidupkan, karena kelas tablet dibuat dengan extend kelas komputer atau menjadi anak dari kelas komputer ya. Pada kelas komputer agar kelas tablet mewarisi metode hidupkan yang di dalamnya menjalankan perintah cetak perangkat akan dihidupkan atau proses menghidupkan tablet gitu ya. Proses menghidupkan perangkat misalnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya buatlah metode lihat spek pada kelas tablet yang dibuat tadi ya, seperti pada kelas laptop ya. Isinya kurang lebih sama aja lah, nanti memanggil properti-properti yang dimiliki oleh kelas komputer. Kemudian berikutnya instansiasi kelas tablet menjadi objek dengan nama tablet nama Anda ya. Nanti ditunjukkan di sini kalau instansiasinya ini. Kemudian berikutnya panggil properti harga, metode hidupkan, lihat spek pada objek tablet nama Anda seperti berikut ya. Jadi nanti silakan membuat objek baru yaitu tablet, kemudian diikuti dengan nama Anda. Instansiasi dari kelas tablet Priadi yang silahkan dibuat sendiri dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, tablet Priadi ini nanti diisi properti prosesornya ya, Intel Core i5 atau Core i7 gitu ya. Nanti silakan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Kemudian mereknya diisi Acer misalnya, atau nanti sesuai dengan kreativitas masing-masing. Memorinya misalnya 8 GB, harganya misalnya 5 juta ya. Untuk harga nanti ini tambahan ya. Untuk bawaannya yang saya share nanti, yang saya share adalah yang ini ya. Kemudian nanti silahkan teman-teman menambahkan properti harga pada kelas komputer ini ya. Nah, nanti diisi dengan 5 juta. Kemudian berikutnya tampilkan harga tablet. Nah, ini tampilkan ya tablet Priadi, kemudian harga. Kemudian tampilkan spesifikasi tablet ya. Nanti panggil ya tablet Priadi, panah lihat spek ya. Kemudian hidupkan tablet, tablet Priadi hidupkan ya. Ingat beberapa metode ini silahkan teman-teman sekalian buat sebagai latihan. Kemudian hasilnya kurang lebih nanti akan seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, nanti yang soalnya ini. Nah, ini. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Menampilkan harga tablet, menampilkan spesifikasi tablet, dan hidupkan tablet dengan ketentuan codingnya nanti seperti ini. Nah, jadi nanti tampilkan codingnya ini ya. Karena coding ini hanya bisa dilakukan kalau teman-teman sudah membuat ya
properti tambahan di kelas komputer dan membuat kelas turunan komputer yaitu kelas tablet dengan menambahkan metode lihat spek ini ya. Oke, saya kira demikian untuk pembelajaran kita kali ini. Silahkan dipahami dan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.